Memilih untuk menganut kepercayaan atau keyakinan apa saja adalah hak masing-masing individu. Namun bukan berarti dalam menyiarkan keyakinan itu diharuskan untuk menjadikan keyakinan lamanya sebagai bahan baginya untuk menyiarkan apa yang dianutnya saat ini. Shalom semuanya. Bertemu kembali dengan saya Raja Suku Maya yang sudah tentu senantiasa berkeliaran di alam antah berantah alias alam maya dalam rangka menyiarkan wangsit keong ajaib nan sakti mandraguna ini. Ya salam. Saya berharap semua sahabat-sahabat Raja Suku Maya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Bila andai ada di antara kalian yang sedang dalam kekurangan, maka janganlah sungkan. Mari ceritakan kepada keong ajaib ini, siapa tahu kita bersama bakal menemukan jalan keluarnya. Sebab saya pun dalam keadaan kekurangan loh. Ya. Salam keseleo. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi pernyataan seorang mu'alaf yang katanya mu'alaf tersebut adalah seorang mu'alaf yang jenius alias cerdas. Namun sebelum kita menanggapinya, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya agar keong ajaib ini semakin bersemangat berapi-api untuk berwangsit. Ya salah. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu seperti apa kecerdasan si mu'alaf cerdas satu ini. Let's check it out. Mengapa saya memilih agama Islam? Yang notabene agama Islam itu agama yang saya paling benci. Teman-teman orang Poso, Sulawesi Tengah pasti tahu saya. Ya, ketika kerusuhan Poso, saya orang yang bela agama Kristen. Teman-teman orang Kristen di kampung saya itu, di Batu Game itu pasti tahu saya. Saya pernah menjarah itu harta-harta orang Islam yang ada di Tentena, kita jarah, kemudian masjidnya kita bakar. Jadi kalau teman-teman bilang saya bukan Kristen sejati, oh salah. Saya Kristen sejati, saya pejuang dulu. Pasukan Kristus dulu saya. Nah, kemudian apa yang menjadikan saya masuk Islam? Tentunya ada alasan dong. Alasan saya tidak pernah belajar Al-Quran, teman-teman. Jujur saja, saya masuk Islam itu dulu hanya ingin mencoba. 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Sehingga saya dulu kan pernah bersumpah dengan mertua saya dulu itu. Saya bilang sama mertua saya bersumpah, kalau seandainya 10 tahun masa keislaman saya tidak dapat kebenaran atau agama Islam ini bohong, maka Allah akan matikan saya. Tetapi jika agama Islam ini benar, maka Allah akan panjangkan umur saya dan saya akan wakafkan nyawa saya untuk mendakwahkan Islam. Apa ayat yang saya dapat dalam Alkitab kemudian yang menggiring saya atau mengajak saya untuk masuk Islam? Saya jelaskan satu persatu. Saya belum pernah belajar Al-Quran loh. Ya, jadi saya masuk Islam modalnya ini. Ini saya masuk Islam demi Allah. Saya masuk Islam karena modal ini, modal Alkitab. Ketika saya belajar Islam itu, makanya kalau teman-teman mau, kosongkan dulu hati. Hatinya kita kosongkan. Ateis artinya, supaya kita bisa menerima Islam. Jadi saya belajar Alkitab ini, saya temukan ayat. Jadi saya paparkan di sini. Ayat yang pertama, poin yang pertama di Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kita buka ayatnya, ayat 15 dan 16. Ini kata Alkitab. Ini yang menjadi pedoman saya masuk Islam. Nanti akan beruntun tuh. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kata Yesus ini. Jika kamu mengasihi Yesus, makanya saya ingin mengasihi Yesus. Saya ingin sayang kepada Yesus. Makanya kata Yesus kepada umatnya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, penolong yang lain, orang loh ini, orang yang Yesus maksud, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kata Yesus, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini dalil yang pertama, seorang penolong. Oke, kita lihat siapa penolong itu. Nah, ini harus kita pahami dulu, siapa penolong yang akan menolong kita selama-lamanya. Kita lihat pada kutipan ayat yang lain. Nah, ketika saya melihat, oh penolong ini, nah yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus, ini perlu teman-teman ketahui ya, kedatangan Nabi terakhir ini ada 2 orang yang nubuatkan. Yang nubuatkan tentang kedatangan Yesus dan Nabi Muhammad adalah Nabi Yesaya. Nah, kita buka kitab Yesaya, saya cari itu di kitab Yesaya. Ternyata ada ucapan ilahi di tanah Arabia. Nah, ternyata Allah itu menurunkan firman-Nya di tanah Arab. Itu yang kedua, setelah kita dapatkan orangnya, saya bilang, ini orang mana? Orang Arab. Nah, spesifikasinya lagi, orang Arab itu seperti apa? Dijelaskan tuh dalam Alkitab juga. Yesaya 29 ayat 12. Ini kata Alkitab. Dan apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baik, bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Artinya, orang yang tidak dapat membaca itu adalah orang buta huruf. Dan satu-satunya nabi yang buta huruf setelah Yesus bukan Paulus. Paulus orang pintar, intelektual dia. Nah, Paulus itu bukan orang buta huruf loh. Itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan si Pak Mu'alaf tadi itu menyampaikan narasinya dengan berapi-api, dengan tampang sungguh-sungguh dan wow gitu ya. Jadi menurut Pak Mu'alaf tadi, untuk menerima Islam kita dianjurkan agar terlebih dahulu menjadi ateis.
yaitu tidak percaya adanya Tuhan, barulah kita mempelajari Islam. Tetapi anehnya, menurut keterangan beliau tadi, dia justru mendapatkan kebenaran Islam dari Alkitab itu sendiri. Maka pertanyaannya, untuk apa mencari kebenaran Islam dari Alkitab jika memang harus menjadi ateis terlebih dahulu? Bukankah ateis pun menolak segala doktrin ketuhanan dari agama manapun? Di sini kita bisa mengetahui bahwa Pak Mu'alaf ini sedang mendongeng besar, alias menebar dusta yang keji. Iya, salam. Itu yang pertama. Dan yang berikut lagi, katanya dia menemukan bahwa ternyata Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad dalam doa-doanya. Ya, Yesus berdoa kepada Allah SWT, dan Yesus meminta seorang penolong dari Allah SWT untuk menyertai umat Islam sampai selama-lamanya. Dia mengutip ayat dari Yohanes 14, ya, ayat 16 sampai 17. Tetapi anehnya dia tidak memiliki nyali untuk meneruskan bunyi ayat itu sampai tuntas. Mungkin karena ayat itu berbunyi seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, pertama, apakah benar Yesus meminta kepada Allah SWT dalam doanya, sedangkan kalimat pada ayat itu berbunyi, aku meminta kepada Bapa? Persoalannya, jika Yesus meminta kepada Allah SWT akan kedatangan Sallallahu Alaihi Wasallam alias Muhammad SAW, maka apakah Allah SWT disebut Bapa dalam Quran, baik oleh Isa dan oleh para nabi lainnya yang tertulis di dalam Quran? Yang kedua, jika Muhammad yang dimaksudkan oleh Yesus pada ayat tersebut, maka apakah Muhammad itu berwujud roh atau berwujud manusia? Selain itu, jika benar Muhammad yang dimaksudkan oleh Yesus pada ayat tersebut, kenapa bisa Muhammad malah sudah menjadi almarhum saat ini, sedangkan pada ayat itu berbunyi, menyertai kamu sampai selama-lamanya? Karena itu, sangat jelas Pak Mu'alaf ini sedang menebar kebohongan besar melalui video tersebut. Dan yang berikut lagi, Pak Mu'alaf itu mengutip Yesaya 29 ayat 12 yang berbunyi, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Lagi-lagi dia mengklaim dengan semena-mena bahwa itu adalah nubuatan akan kedatangan Muhammad yang buta huruf dan tidak bisa membaca. Sedangkan pada Yesaya 29 ayat 11 itu berbunyi, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Jadi, kitab yang dimaksud Yesaya 29 ayat 12 itu bukanlah menubuatkan tentang kedatangan seorang nabi yang buta huruf, melainkan penglihatan itu adalah seperti sebuah kitab yang dimateraikan, sehingga tidak dapat dibaca oleh siapapun, termasuk oleh orang yang memiliki kemampuan membaca. Orang yang memiliki kemampuan membaca sekalipun tak akan mampu membacanya, sebab kitab tersebut dimaterai. Jika yang memiliki kemampuan membaca saja tak dapat membaca kitab tersebut, maka sudah jelas yang buta huruf pasti keblinger jika disuruh membaca kitab itu, bukan? Iya, salam. Sekali lagi, kelihatan lu suka mengada-ngada, wey Pak Mu'alaf. Kelihatan banget lu sedang jualan obat yang tak ada khasiatnya. Nah, mari kita bahas tentang beliau, tentang Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sang nabi dari Pak Mu'alaf tadi, apakah benar beliau itu buta huruf? Mohon maaf, banyak kalangan umat Islam mengklaim beliau itu memang buta huruf. Tetapi apakah benar demikian? Mari kita cek bagaimana menurut Quran tentang beliau. Quran Al-Bayyinah ayat 2. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Oke, saya ulangi. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu
seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran yang suci, Al-Quran. Nah, menurut ayat tersebut, beliau membacakan lembaran yang suci, yaitu Quran. Bukankah hal yang mustahil jika beliau membacakan lembaran yang hampa alias kosong tanpa tulisan? Tentu saja yang dibacanya adalah lembaran yang berisikan tulisan ayat-ayat Quran. Jadi sebenarnya yang mana yang benar? Beliau buta huruf ataukah beliau memiliki kemampuan membaca? Oleh karena itu, wahai Pak Mu'alaf, sudahlah, jangan terus umbar dustamu, Pak. Malu sama Kiong ajaib yang sakti mandraguna ini namun tak pandai berbahasa syurga. Bagi teman-teman yang menyimak video ini, jangan lupa di-share dan bila perlu dikirimkan kepada Pak Mu'alaf tadi. Sekian dulu wangsit Kiong ajaib yang sakti mandraguna ini, dengan salam keselionya.